Turunan Al-Hamid Al-Mahdar bin Yahya Al-Haddar bin Jindan, kami keturunan beliau. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi kembali, yaitu tentang masalah Habib ini yang menyebarkan khurafat ya. Jadi di dalam video tersebut itu Habib ini mengatakan bahwa ada seorang Habib ya dari kalangan sufi ini setiap hari itu sering bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasa kalau kita ketahui dalam kalangan sufi ini, dia mempercayai bahwa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara sadar. Ya, ini setiap hari ya teman-teman ya. Dan kemudian yang menarik lagi di dalam cerita khurafat tersebut itu adalah sebelum Habib ini dilahirkan ke dunia, jadi rohnya ini turun bisa menolong kakeknya yang ada di dunia. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah cerita yang benar-benar di luar akal ya teman-teman ya. Kita tidak pernah ya menjumpai riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari para sahabat tentang kisah semacam ini di kehidupan para sahabat juga ya. Tidak pernah kita jumpai. Dan sekarang ini timbul-timbul cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, belum dilahirkan tapi rohnya bisa menolong kakeknya yang ada di dunia. Nah teman-teman, lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut. Mari kita simak videonya. Segenap para habaib, keturunan Al-Hamid Al-Mahdar bin Yahya Al-Haddar bin Jindan, kami keturunan beliau. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Agil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, dengar ya teman-teman ya. Jadi sebelum Habib ini dilahirkan ya, itu rohnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong kakeknya. Subhanallah ya teman-teman ya. Adakah riwayat semacam ini ya pernah kita jumpai di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, maupun tabiin, tabiut tabiin ya? Tidak pernah ada ya teman-teman ya. Jadi memang akhir-akhir ini ya banyak cerita-cerita khurafat yang tersebar di masyarakat, dan ini memang selalu digandrungi masyarakat cerita-cerita semacam ini ya. Karena kalau kita dengar ya, siapa yang menceritakan, wah ini cerita dari Habib, pasti orang percaya, orang awam ya. Karena dalil mereka itu adalah apa? Kalau Allah berkehendak. Nah, itu dalil mereka. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Oh. Subhanallah ya teman-teman ya. Jadi rohnya itu turun ke dunia ya. Diturunkan oleh Allah untuk menolong kakeknya. Ini memang cerita ini memang jangan sampai kita itu mudah terpercaya dengan cerita semacam ini. Karena cerita semacam ini tidak akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita percaya cerita semacam ini ya, tidak akan menambah keimanan kita. Yang sudah jelas saja ya teman-teman ya, seperti kita mendengarkan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat-mukjizatnya, dan karomah-karomahnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sahabat Umar ya. Dan itu sudah jelas riwayatnya. Namun kalau ada seorang Habib yang mengisahkan semacam ini ya, ini harus kita cocokkan. Adakah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau itu wafat? Ya, kita tidak akan pernah menjumpai riwayat-riwayat bahwa para sahabat yang dekat dengan Nabi seperti Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian sahabat Utsman ya, itu tidak pernah ya
dijumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar ketika beliau itu sudah wafat, tidak akan ketemu. Nah, maka dari itu teman-teman, saya menyampaikan ini ya, dan saya menjelaskan tentang ini agar supaya apa? Agar supaya kaum muslimin ini lebih cerdas ketika mendengarkan dakwah-dakwah, mana dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mana dakwah yang hanya berisi dengan cerita-cerita yang belum tentu kebenarannya. Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan penjelasan tentang masalah ini ya, yaitu Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali MA Hafizatullah. Mari kita simak videonya. Pertama, hadis tambahan bahwa siapa yang tambahan akan melihatku di waktu bangun, itu umumnya perawi tidak meriwayatkannya, sehingga dianggap ziyadah munkar, yaitu tambahan yang tidak sahih. Itu jawaban pendeknya sih. Kemudian anggaplah tambahan itu sahih, maka para ulama ahlus sunnah, siapa ahlus sunnah itu? Sahabat dan yang mengikuti mereka secara amaliyah, bukan teori. Teori nanti banyak orang menisbatkan diri, ini tarekat ini nisbatnya ke Abu Bakar Siddiq, ini ke Ali bin Abi Thalib, itu banyak, itu klaim. Tapi artinya secara praktis, maka para ulama menafsirkan makna itu dengan beberapa tafsiran yang logis dan realistis. Satu, itu hadis berlaku di zaman Nabi masih hidup. Nah, ini dengarkan ya, siapa yang bermimpi bertemu denganku, insya Allah akan bertemu denganku di waktu terjadi, yaitu di waktu Nabi masih hidup. Masuk hidup ya. Dan itu ada yang seperti itu bermimpi. Sahabat mimpi bertemu Nabi, tiba-tiba nanti Allah mudahkan dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Yang kedua, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsirnya akan bertemu dengan Nabi nanti di akhirat. Ya. Bertemu dengan Nabi di akhirat, di saat ruh sudah kembali digabungkan dengan jasad. Dengan jasad kita bertemu. Ya. Adapun tafsir bahwa siapa yang bertemu denganku dalam mimpi, lalu sekarang nanti bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, tidak ada tafsir di kalangan seperti ini kecuali di kalangan sufi. Sufi ya. Hanya orang sufi yang menafsirkan ini. Dengerin ya. Dan perlu dicatat, karena ini amanah ilmu. Antum tahu sendirilah yang namanya sufi dan tasawuf itu, jangankan hadis palsu, jangankan hadis sahih yang dipalingkan maknanya, mimpi aja jadi hujah. Iya, betul. Mimpi saja jadi hujah. Mimpi. Maka tidak ditemukan tafsir itu kecuali di kalangan sufi. Yang kedua, mohon maaf diberi rumah, bahwasanya termasuk kalangan yang terhitung paling banyak, termasuk ya nominator pemalsu hadis paling banyak, diantaranya adalah al-mutasawwifah, ahli sufi tasawuf. Tapi memang tidak rekor nomor satu nih. Nomor satu ada Syiah Rafidah ya. Dan ada kesamaannya dengan, karena agama Syiah juga dibangun di atas tasawuf. Yang mewali-walikan itu, keramat-keramat itu banyak di kalangan Syiah. Makanya ada beberapa benang merahnya barangkali. Oleh sebab itu tafsiran seperti ini tidak ditemukan kecuali di kalangan sufi. Dan berkata Imam Al-Qurtubi, wa huwa munkar. Tafsir seperti ini mungkar, tidak ditemukan di kalangan as-salaf. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah penjelasan dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali MA Hafizahullah tentang terkait masalah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Dan ternyata ya teman-teman ya,
ternyata tentang masalah hal ini, mereka orang-orang sufi yang mengaku bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar itu mengambil hadis sahih. Namun mereka itu memahami dengan zahir hadis, ya. Bahkan di kalangan para ulama, ya, itu tidak pernah mengatakan bahwa kalau mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bisa bertemu dengan secara sadar, ini tidak pernah ada para ulama salaf ini menafsirkan tentang hadis tentang masalah itu. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali ini tadi, itu adalah pemahaman-pemahaman sufi, tasawuf yang menyimpang, bahkan mengklaim dirinya itu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Bahkan kalau kita temui ya teman-teman ya, kalau kita tarik kepada zaman para sahabat, Khulafaur Rasyidin, ya, maupun tabi'in, tabi'in, mereka itu tidak pernah ya dijumpai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar setelah beliau itu wafat, ya. Jadi setelah beliau itu wafat, tidak pernah ada para sahabat ya maupun tabi'in dan istri-istri Nabi maupun putri Nabi maupun cucu Nabi, tidak pernah ada riwayat yang pernah dijumpai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar setelah beliau wafat. Dan ini hanyalah pemahaman kaum sufi tasawuf yang menyimpang. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita jangan sampai tertipu ya, yaitu dengan cerita-cerita khurafat semacam ini, karena ini bisa membahayakan akidah kita ya teman-teman ya. Nanti orang katanya bertemu dengan Nabi secara sadar, nanti sana lagi bertemu dengan Nabi secara sadar. Dan sampai kapan nanti orang bertemu dengan Nabi SAW secara sadar, dan pasti otomatis tentu sudah menjadi sahabat. Nah ini yang paling menarik ya teman-teman ya. Jadi gini ya teman-teman ya, dulu itu memang sudah ada orang sufi ya, dan ini pernah diingkari yaitu oleh beberapa ulama, diantaranya yaitu ulama Al-Hafiz Ibnu Hajar dan As-Sakhawi ya. Jadi Al-Hafiz menyebutkan dalam Fathul Bari ya, bahwa Ibnu Hamzah pernah menyebutkan dari beberapa orang sufi bahwa mereka itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam mimpi ya. Kemudian setelah itu mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar, yaitu di luar mimpi. Namun orang-orang sufi juga itu mengatakan sedemikian, mengaku bertemu Nabi SAW secara sadar. Kemudian dikomentari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, pemahaman ini sangat bermasalah jika hadis itu dipahami sebagai zahirnya, ya, yaitu bahwa orang bisa bertemu Nabi SAW secara sadar, yaitu di luar mimpi. Tentu mereka semua menjadi sahabat Nabi SAW. Ya, ini siapa yang mengatakan? Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya. Jadi kalau orang mengaku bertemu dengan Nabi SAW secara sadar, otomatis mereka menjadi sahabat. Dan berapa lagi banyak jutaan sahabat kali ya. Kalau dari zaman dulu sampai sekarang, orang-orang mengaku bertemu dengan Nabi SAW secara sadar ya. Dan ini diingkari oleh ulama Al-Hafiz Ibnu Hajar ya. Sehingga mungkin saja masa sahabat itu terus berlangsung sampai hari kiamat ya. Sampai hari kiamat kalau ada orang yang mengaku bertemu Nabi SAW secara sadar. Dan ini terbantahkan dengan banyak orang yang bermimpi bertemu beliau. Namun tidak ada satupun di antara mereka bahwa dirinya melihat Nabi SAW di alam sadar ya. Fathul Bari halaman 12 nomor 385. Selanjutnya ya teman-teman, ini keterangan ini dikomentari oleh As-Sakhawi ya, dinukil oleh Al-Qastalani, pernyataan As-Sakhawi dalam buku beliau terkait perkara laduni ya. Yaitu belum pernah sampai kepada kami pengakuan seperti itu dari para sahabat ataupun para ulama salaf generasi setelahnya. Fatimah mengalami kesedihan yang sangat luar biasa dengan wafatnya bapaknya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Fatimah itu meninggal karena menahan kesedihan ya karena ditinggal oleh bapaknya ya. Kemudian setelah berlaku waktu 6 bulan pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Padahal rumah beliau bertetangga dengan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, dan tidak dinukil dari Fatimah bahwa beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau setelah wafatnya ayahnya. Al-Mawahib Al-Laduniyah halaman 2 nomor 371. Wallahu alam. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, inilah ya tentang terkait masalah orang-orang sufi ini mengaku mengklaim melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar ya, itu dikomentari oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dan oleh As-Sakhawi ya. Masya Allah ya teman-teman ya. Coba bayangkan teman-teman ya, ulama-ulama terdahulu Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mengomentari tentang masalah hal ini ya. Jadi kita tidak heran ya teman-teman ya, kalau kita mengomentari orang-orang yang
mengaku bertemu dengan Nabi SAW secara sadar, maka dari itu adalah dusta, jelas-jelas dusta, ya teman-teman ya. Maka dari itu kita jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang mengklaim dirinya itu bertemu dengan Nabi SAW secara sadar. Bahkan cerita ini dari kakek saya bertemu, jangan sampai percaya, karena ini bisa merusak akidah umat Islam, ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.